Dia mempunyai perasaan tanggung jawab yang lebih daripada orang-orang lain. Maka dia mengambil contoh Yesus Kristus, mengambil contoh daripada itu Ilyas, mengambil contoh dari Abraham, tersungkur dan bengkok ke depan. Saudara-saudara, di dalam seluruh kitab suci kita melihat di hadapan Tuhan hanya ada bengkok ke depan, tidak ada bengkok ke belakang. Perhatikan ya. Dan Allah tidak menciptakan tulang untuk bengkok ke belakang. Itu namanya kecekluk, saudara-saudara. Allah membuat tulang kita hanya ke depan. Itu sebab ariran yang mentumpang tangan orang jatuh ke belakang sama sekali tidak akibatnya. Dan itu tidak ada contohnya di dalam Alkitab. Kita berani mengatakan kalimat-kalimat secara demikian. Karena baik dari nabi-nabi perjanjian lama maupun dari rasul-rasul perjanjian baru tidak pernah menjatuhkan orang ke belakang. Saudara-saudara. Apalagi jatuhnya secara tidak sadar. Itu merupakan semacam hipnotisme rohani yang menunggangi nama kekristenan. Yang bukan Roh Kudus, tapi sudah dipakai nama Roh Kudus. Semacam penipuan daripada iblis yang tidak ketahuan oleh orang yang sudah menamakan diri orang Kristen. Istilah worship, to worship God, berbakti, bersujud kepada Allah. Di dalam bahasa Ibrania berarti bend down. Membungkukkan diri, mentekukkan diri, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ini adalah satu cara yang paling mengutarakan kerendahan, kesungguhan di hadapan Sang Pencipta yang agung. Dan Paulus berkata di sini, hei orang Kristen di Efesus, saya bersujud untuk kamu. Saya bukan hanya mengabar Injil untuk kamu. Saya bukan saja menderita untuk kamu. Saya bukan saja masuk penjara untuk kamu. Jangan merasa malu, karena itu kemuliaanmu. Dan saya bersujud di hadapan Bapa untuk kamu. Berarti dia berdoa. Apa yang dia doakan? Dia di sini mencatat seluruh keluarga, baik di surga, baik di atas bumi, semua mendapatkan nama daripada Bapa. Saya berdoa kepada Bapa karena dia sumber berkat. Dia adalah yang mencipta. Dia yang merencanakan keselamatan. Dia yang menjanjikan Roh Kudus. Dia yang mengirim Kristus ke dalam dunia. Dan dia yang menjadikan kita semua di bawah namanya. Saudara-saudara. Di bawah nama Allah. Ini istilah yang penting sekali. Dan justru karena nama Allah. Bukan karena jasa kita. Kita bersatu dengan dia. Rekonsiliasi di dalam Kristus. Karena nama dia. Dia memukul kita. Dia membangunkan kita. Dia menyegarkan rohani kita. Supaya kita tidak berjalan seleweng. Saudara-saudara. Mazmur 26 mengatakan. Justru karena namamu yang suci. Maka engkau menyegarkan. Membangunkan rohaniku. Dan pimpin aku di dalam jalan yang benar. Saudara-saudara. Musa pada waktu tua berkata kepada orang Israel. Kamu dipilih bukan karena kebaikanmu. Di antara bangsa-bangsa sekian banyak. Hei Israel. Kamu adalah bangsa yang begitu kecil. Bangsa yang begitu remeh. Bangsa yang begitu hina. Tapi dia memilih kamu. Adalah karena nama dia. Bukan karena jasamu. Bukan karena baikmu. Itu baru disebut sebagai anugerah. Allah beranugerah kepada kita. Allah memberikan rahmat dan kemurahan kepada kita. Adalah besar berdasarkan kuasa, kedaulatan, bijaksana. Dan lebih dari itu. Karena nama dia sendiri. Supaya nama dia boleh dipermuliakan di tengah-tengah kaum yang dipilih. Kaum yang ditebus. Yaitu orang-orang yang menerima percikan darah Yesus Kristus. Dan semua dari segala sesuatu suku yang berbeda. Tergabung menjadi satu keluarga. Yang disebut keluarga Allah. Dari segala suku, segala bangsa, segala kaum, segala bahasa. Kita semua dipersatukan di bawah nama Allah Bapa. Dan kita dapat menjadi disebut sebagai anak Allah. Dia adalah Bapa kita. Nama ini mempersatukan seluruh keluarga. Baik di surga maupun yang di bumi. Lalu dia minta apa? Ayat ke-16. Aku minta kepada dia. Supaya dia mengkuatkan hatimu. Atau mengkuatkan batinmu melalui anugerah dan melalui kemuliaan dia yang penuh di dalam Roh Kudus. Saudara-saudara, bagaimana Tuhan mengkuatkan seseorang? Tuhan mengkuatkan seseorang karena anugerahnya.
Tuhan mengkuatkan seseorang karena anugerah yang kemuliaan yang limpah daripada Dia. Lalu memakai roh bekerja di dalam hati manusia. Nah saudara-saudara, saya kira kita perlu berdoa. Khususnya menghadapi masa sulit yang akan datang. Indonesia di dalam bulan-bulan akan datang. Maka saya perkirakan kira-kira akan menghasilkan 1-2 juta perampok. Di dalam bulan-bulan akan datang. Jangan kira akan menjadi lebih rendah. Kalau 20 juta orang di PHK. Dan satu orang itu mempunyai 1 istri dan ada 3 anak rata-rata. Berarti 100 juta orang tidak ada penghasilan. Kalau 100 juta orang tidak ada penghasilan. Anggaplah hanya 2% yang menyeleweng pikirannya menjadi perampok. Maka Indonesia akan produksi 1 juta sampai 2 juta perampok di keliaran di seluruh Nusantara. Itu sebab jangan kita terlalu optimisme untuk hari depan yang pendek. Untuk jangka yang panjang saya optimisme. Untuk yang pendek ini kita harus berpikir dan harus bersiap-siap dengan baik. Nah saudara-saudara sekalian, di dalam keadaan masa yang sulit seperti begini, kita perlu dikuatkan hatinya. Dan kekuatan di luar tidak ada gunanya. Kekuatan bangunan juga tidak ada gunanya. Kekuatan dari pintu-pintu besi tidak ada gunanya. Yang paling penting kekuatan di dalam batin. Jikalau jiwa kita sedalam-dalamnya mempunyai kekuatan rohani, maka segala sesuatu yang menggoncangkan kita di luar akan mendapatkan sambutan yang boleh menerimanya dengan persiapan kalau rohnya itu sudah dikuatkan. Saudara-saudara sekalian, sejahtera itu bukan sesuatu lingkungan. Sejahtera ada sesuatu kenikmatan subjektivitas perasaan rohani. Saudara-saudara, sebagaimana penderitaan bukan sesuatu keberadaan. Penderitaan adalah sesuatu perasaan subjektif. Jikalau orang-orang berada di lingkungannya sangat minim, sangat tandus, sangat miskin, dan sangat bahaya, tapi hatinya penuh dengan kesejahteraan yang kuat, maka dia mengalahkan lingkungan. Nah saudara-saudara, mengapakah ada orang mengalami sedikit saja kesusahan? Sudah rasanya dunia ini mau mati. Padahal tidak apa-apa. Cuma perasaan dia lebih daripada apa yang seharusnya dirasakan. Dan ini satu rahasia kemenangan yang penting sekali. Jika kita mempunyai kekuatan batinnya yang lebih besar daripada luar, maka segala sesuatu dari luar yang mengancam tidak menjadi sesuatu hal yang merebut sekuritas di dalam. Nah saudara-saudara sekalian, jikalau ini meja adalah kayu yang cukup baik dan tidak rapuh, tidak rayap, maka kayu ini bisa menahan kekuatan ratusan kilo. Akhirnya dia tetap bentuk tidak robah. Karena apa? Dia mempunyai kekuatan di dalam dirinya. Lebih dari kekuatan yang timpa kepada dia. Nah ini penting sekali. Kalau di dalamnya rapuh, jangan bilang keadaan yang secure di luar. Saudara-saudara, sedikit saja goncangan sudah membuat dia itu hancur. Jadi Paulus mengatakan doa ini benar-benar bagus. Saya berdoa di hadapan Tuhan dengan bersujud. Supaya dia mengkuatkan batinmu. Melalui rohnya dengan anugerah yang limpah. Jadi Roh Kudus mengkuatkan orang. Di Singapura ini kali 10.000 orang penuh sesak di indoor stadium. Saudara-saudara. Dan setiap hari ribuan orang yang datang membawa kawan yang baru. Dan yang maju ke depan ratusan orang menerima Tuhan Yesus. Mereka mengatakan, Pak Tong, selain Benny Hinn dan selain kebaktian-kebaktian yang emosi sekali, gereja Protestan tak pernah memenuhi gedung ini kecuali kali ini engkau datang. Lalu saya mengatakan, oh kalau begini, orang kira kalau mau dengar kesembuhan, kau jatuh-jatuhan mesti ke tempat indoor stadium. Karena itu di tempat dipakai oleh orang Kristen untuk kebaktian ini. Maka saya mengatakan, jangan mempersamakan kebaktian saya dengan kebaktian Benny Hinn. Dia menjatuhkan orang, saya akan membangunkan orang. Mereka menyembuhkan tubuh, kita akan menyembuhkan jiwa. Mereka bikin suasana kelihatan hangat, kita akan memberikan api roh suci melalui firman untuk bakar seumur hidup bagi Tuhan. Saudara-saudara sekalian, Paulus berkata, aku berdoa supaya roh Allah dengan anugerah kemuliaan yang limpah mengkuatkan batinmu. Itu penting sekali, saudara-saudara. Berapa banyak kesulitan dari luar.
Kalau dirimu mempunyai kekuatan lebih daripada kekuatan yang menyiksa, menganiaya dari luar, engkau akan survive. Engkau akan tahan. Dan kekristenan